Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Meita Aditriani dengan MPM terakhir 043 dan rekan saya yaitu Rizal Nur Alfian dengan MPM terakhir 012. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi mengenai bioteknologi pertanian, yaitu pemulihan tanaman menggunakan teknik in vitro. Pokok bahasan kita kali ini itu ada 2 bab, yaitu pemulihan tanaman yang terdiri dari pengertian dan tujuan pemulihan tanaman itu sendiri dan tahapan pemulihan tanaman. Untuk bab yang kedua yaitu teknik kultur in vitro, terdiri dari beberapa subbab, yaitu pengertian dan tujuan, prinsip dasar dari kultur in vitro, lalu jenis-jenis teknik kultur in vitro, dan yang terakhir adalah tahapan dari kultur in vitro. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan karakter tanaman secara bakal, atau bisa juga disebut sebagai kegiatan untuk memperbaiki sifat-sifat tanaman yang diwariskan pada suatu populasi baru dengan sifat genetik baru. Pemulihan tanaman secara konvensional biasanya dilakukan melalui seleksi terhadap karakter-karakter yang menjadi target atas dasar ciri-ciri fenotip. Umumnya, pemulihan tanaman mencakup kegiatan penangkaran, persilangan, dan seleksi. Tujuan diadakannya pemulihan tanaman sendiri ialah 1. Meningkatkan kuantitas produksi dan produktivitas suatu tanaman. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas produksi tanaman guna menghindari ancaman erosi genetik dan menjaga kelestarian sumber daya genetik tanaman. Dengan kata lain, pemulihan tanaman itu bisa dikatakan menunjang keberhasilan sistem budidaya pertanian dan varietas unggulan sehingga benih yang dihasilkan itu mampu menambah nilai positif ketersediaan pangan. Peningkatan kualitas tanaman itu dapat dilakukan dengan perbaikan dari segi rasa, warna, aroma, ataupun daya simpan dan juga kekandungan di dalamnya. Poin yang selanjutnya yaitu tahapan pemulihan tanaman. Sebelum itu, kita perlu tahu bahwa teknik pemulihan tanaman yang paling populer digunakan ialah dengan menggunakan bantuan mutasi sehingga nantinya akan menghasilkan variasi-variasi sifat baru. Prinsip dari pemulihan tanaman dengan bantuan mutasi sendiri adalah tanaman nantinya akan dipaparkan dengan sinar X atau radiasi atau bisa juga zat-zat lainnya sehingga gen mampu untuk bermutasi. Namun, secara umum, tahapan pemulihan tanaman itu dapat dilalui dengan berikut. Yang pertama yaitu 1. Penentuan tujuan pemulihan tanaman. Lalu yang kedua, penyediaan materi pemulihan tanaman atau plasma numfah sebagai sumber keragaman. Yang ketiga yaitu identifikasi dan karakteristik. Yang keempat, seleksi melalui penilaian genotip yang dijadikan varietas harapan. Yang kelima, uji genotip atau varietas tanaman. Dan yang terakhir ialah pelepasan varietas harapan menjadi varietas baru. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang teknik kultur in vitro. Teknik kultur in vitro merupakan metode untuk mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti sel, jaringan, ataupun organ. Lalu, mereka akan ditumbuhkan dalam medium secara aseptik dengan ruangan yang terkendali. Sehingga nantinya akan menghasilkan perbanyakan bagian tanaman tersebut. Atau bagian tanaman itu mampu beregenerasi sehingga menjadi tanaman yang lengkap. Dengan kata lain, pertumbuhan teknik kultur in vitro itu memanfaatkan medium dan lingkungan yang steril sehingga regenerasi dari bagian tanaman tersebut mampu berjalan dengan baik. Tujuan adanya kultur in vitro ini ialah yaitu 1. Memperbanyak tanaman.
Perbanyakan tanaman dengan cara kultur in vitro itu memakan waktu relatif lebih singkat dibandingkan dengan teknik secara manual. Lalu yang kedua yaitu langkah pemulihan tanaman. Dengan adanya pemulihan tanaman ini, maka diharapkan mampu menghasilkan bibit yang relatif lebih bagus dan berkualitas dibandingkan dengan penanaman menggunakan cara manual. Poin yang selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar. Prinsip dasar kultur in vitro adalah prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan dengan cara pertumbuhan pada medium aseptik dengan lingkungan terkendali. Sedangkan prinsip pelaksanaan in vitro itu dapat dilihat pada teori yang dikemukakan oleh seorang ahli biologi dari Jerman yaitu Schleiden dan Swan, di mana kedua peneliti ini atau kedua ilmuwan ini menyatakan bahwa sel tumbuhan bersifat autonom atau totipotensi. Autonom artinya dapat melakukan mekanisme metabolisme tubuh dan berkembang secara mandiri jika dilakukan isolasi tunas dari jaringan induknya. Sedangkan totipotensi artinya kemampuan sel untuk tumbuh dan meregenerasi secara tanaman yang lengkap. Penelitian teori sel itu didasarkan pada pemikiran bahwa setiap sel tumbuhan di dalam medium dan lingkungan yang sesuai hakikatnya akan mengalami atau mengadakan regenerasi. Selain itu, untuk perbanyakan tanaman juga digunakan sebagai eliminasi virus. Eliminasi virus pada kultur in vitro itu bisa dilihat pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti seperti Parmesur pada penelitian tahun 2022 di mana dihasilkan bahwa metode in vitro dengan kultur kalus mampu mengeliminasi virus penyebab penyakit garis kuning mencapai 100%, sedangkan dengan kultur meristem apikal mampu mengeliminasi virus sebanyak 64%. Selain itu, penelitian Balamuralikarismen yang dilakukan pada 2002 dilaporkan bahwa eliminasi virus mozaik tebu menggunakan kultur meristem tip yang dikombinasikan dengan kemoterapi ribavirin pada 50 ppm mampu mengeliminasi virus sebesar 95% dibandingkan dengan kultur meristem tanpa kombinasi. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teknik kultur in vitro. Jadi di sini terdapat beberapa jenis teknik yang digunakan dalam kultur in vitro. Yang pertama yaitu ada kultur embrio. Nah, kultur embrio merupakan suatu metode untuk mengkulturkan embrio zigotik secara in vitro. Dalam hal ini, embrio itu dipisahkan. Dalam artian embrio yang belum dewasa itu dipisahkan secara steril, kemudian ditumbuhkan secara in vitro. Terdapat dua prinsip tipe kultur embrio. Yang pertama yaitu kultur embrio muda atau immature embrio, di mana embrio itu berasal dari biji yang belum masak. Dan kemudian yang kedua yaitu ada kultur embrio dewasa, yaitu yang berasal dari biji yang sudah masak. Kemudian yang kedua yaitu ada kultur organ. Di sini terdapat beberapa organ dari tumbuhan yang dapat dikulturkan, sehingga dalam kultur organ sendiri itu dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu kultur pucuk, yakni perbanyakan secara vegetatif pada tanaman dengan menggunakan bagian tanaman yang digunakan adalah ujung tunas lateral atau terminal dengan ukuran kira-kira 20 mm. Nah, di sini terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk kultur pucuk, yaitu melalui kultur pucuk dan melalui kultur mata tunas. Nah, untuk kultur organ yang selanjutnya yaitu ada kultur akar. Kultur akar dapat dilakukan dengan mengisolasi akar dan menumbuhkannya dalam media cair, kemudian diseker atau dikocok dengan kecepatan tertentu. Salah satu kultur akar yang dikembangkan pada saat ini yaitu kultur akar rambut atau hairy root, di mana kultur akar rambut ini diperoleh dengan menginokulasikan suspensi bakteri Agrobacterium rhizogenes pada bagian tanaman yang dilukai.
Yang selanjutnya dari kultur organ yaitu ada kultur antera. Nah, kultur antera sendiri sering juga disebut dengan kultur haploid. Jika serbuk sari yang digunakan sebagai sumber eksplan, maka disebut dengan kultur serbuk sari. Kultur serbuk sari ini lebih tepat disebut kultur haploid dibanding dengan kultur anter. Kultur haploid lain adalah kultur ovul, di mana sebagai sumber eksplannya adalah ovul. Kultur haploid sendiri adalah kultur yang menghasilkan tanaman haploid. Sedangkan tanaman haploid adalah tanaman yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom gamet atau induknya. Selanjutnya untuk jenis teknik kultur in vitro yang ketiga yaitu ada kultur kalus. Kalus sendiri merupakan kumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Kalus terbentuk pada bekas luka atau irisan pada organ tanaman. Secara in vitro, kalus dapat terbentuk pada bagian irisan atau luka dari organ yang dikulturkan. Namun, pada beberapa spesies tanaman, kalus dapat dibentuk pada bagian sebelah dalam atau interior. Kalus tersusun oleh sel-sel parenkim yang mana ikatannya dengan sel lainnya sangat renggang. Nah, sedangkan medium yang digunakan untuk kultur kalus adalah medium dasar dengan modifikasi ZPT, umumnya digunakan auksin 2,4D. Kadang-kadang juga digunakan bahan organik kompleks seperti sari pisang, air kelapa, dan ekstrak yes. Untuk selanjutnya yaitu ada kultur suspensi sel. Kultur sel dilakukan dengan menggunakan eksplan adalah kalus. Kalus dipindahkan ke media cair untuk menginduksi sel-sel independen atau inisiasi suspensi sel. Pada kultur sel sendiri juga harus dilakukan subkultur secara periodik tergantung tujuannya, yaitu ke media yang sama atau modifikasi untuk memperbanyak suspensi sel atau ke media regenerasi. Saat ini kultur sel terus berkembang terutama untuk melihat hubungan tanaman dengan mikroba, tidak hanya dalam pembentukan tunas, tetapi juga dalam proses biokimia dan perkembangan virus, fitotoksin, dan resistensi penyakit. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kultur protoplas. Nah, istilah protoplas sendiri itu mengacu pada sel tanaman tanpa dinding sel atau isi sel yang terbungkus hanya oleh membran plasma. Nah, untuk kultur protoplas sendiri itu pertama kali dikenalkan pada tahun 1970, di mana kultur protoplas ini dilakukan pada tanaman tembakau. Isolasi protoplas dan kultur protoplas menjadi dasar dilakukannya fusi protoplas atau hibridisasi in vitro dari dua tetua tanaman dengan sifat-sifat yang unggul. Nah, fusi protoplas atau hibridisasi in vitro ini dilakukan karena adanya inkompatibilitas atau ketidakcocokan yang terjadi pada persilangan buatan yang dilakukan secara konvensional di lapangan sehingga gagal terbentuk embrio. Hasil fusi protoplas ini bisa ditumbuhkan menjadi tanaman secara utuh yang membawa sifat dari kedua tetua dari mana protoplas tersebut berasal. Jadi di sini fusi protoplas ini dilakukan karena adanya kegagalan persilangan buatan, sehingga dilakukan fusi protoplas dengan harapan tanaman tersebut dapat ditumbuhkan dan membawa sifat dari kedua induk tanaman tersebut. Protoplas sendiri dapat diisolasi secara mekanik yaitu dengan menggunakan prinsip proses plasmolisis sel dan juga dapat dilakukan secara enzimatis. Selanjutnya yaitu ada tahapan kultur in vitro. Di sini terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan ketika melakukan kultur in vitro atau kultur jaringan tanaman. Nah, yang pertama yaitu isolasi bahan tanaman atau eksplan. Isolasi bahan tanaman dimulai dari pemilihan dan pemeliharaan tanaman induk, lalu pengambilan eksplan. Akan tetapi, sebelum diambil, tanaman disemprot pestisida terlebih dahulu. Pada tanaman induk dikotil, penyemprotan bisa dilakukan dengan ZPT jenis sitokinin dan atau pemangkasan tunas apikal agar merangsang pertumbuhan tunas lateral. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada sterilisasi eksplan. Sterilisasi yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah bahwa semua alat, bahan, kondisi laboratorium, eksplan, tempat inisiasi, dan pekerja harus dalam kondisi aseptis. Sterilisasi bahan dapat dilakukan dengan pencucian menggunakan deterjen dan air mengalir, kemudian direndam dengan fungisida, setelah itu dibilas dengan air
steril 3 kali, kemudian dimasukkan ke dalam laminar. Dalam sterilisasi ini yang perlu diperhatikan adalah permukaan bahan eksplan, konsentrasi sterilan, dan lamanya perendaman. Tahapan yang ketiga yaitu ada penanaman eksplan. Eksplan yang sudah steril selanjutnya dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya menjadi pangkal dan ujung daun, selanjutnya ditanam pada media steril yang sudah disiapkan. Media tanam yang digunakan mengandung ZPT tertentu tergantung dari tujuan kultur yang dilakukan. Tahapan berikutnya yaitu ada perbanyakan atau proliferasi propagul. Propagul adalah bentuk baru hasil morfogenesis yang terbentuk dari jaringan eksplan yang ditanam. Propagul dapat berupa kalus, tunas, atau embrio somatik. Proliferasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan subkultur ke medium baru dan dapat berupa medium induksi kalus untuk perbanyakan kalus dan medium induksi tunas untuk perbanyakan tunas. Tahapan selanjutnya yaitu ada pengakaran. Nah, tahap pengakaran adalah tahap di mana tunas-tunas yang sudah tumbuh dipindahkan ke media induksi akar agar terbentuk planlet. Jadi di sini ketika tunas-tunas sudah mulai tumbuh kemudian dipindahkan ke media untuk menginduksi pertumbuhan akar-akar tersebut. Pengakaran sendiri dapat dilakukan secara in vitro di laboratorium atau ex vitro di luar laboratorium. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu ada aklimatisasi dan pemindahan tanaman ke lapangan. Tanaman hasil kultur jaringan itu tidak dapat ditanam langsung di lapangan, namun memerlukan proses adaptasi bertahap di lingkungan barunya yang disebut dengan aklimatisasi. Dengan adanya proses aklimatisasi ini, diharapkan tanaman hasil kultur in vitro tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya, sehingga tanaman mampu tumbuh dan berkembang seperti pada tanaman umumnya. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih.